Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia agung yang menjadi panutan kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas bersama mengenai ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah cara pengobatan dalam Islam yang tujuannya untuk mengobati manusia, khususnya kaum muslimin, dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa kepada orang yang sakit atau media yang akan digunakan sebagai pengobatan. Apa saja tips-tipsnya, ayat yang digunakan, dan pengalaman saya dalam dunia ruqyah akan saya ceritakan semua di video ini. Simak terus sampai di akhir. Ya, berbicara tentang ruqyah. Ruqyah itu adalah dalam bahasa Arab artinya mengobati, yaitu mengobati penyakit dengan menggunakan doa atau bacaan-bacaan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ruqyah sendiri sebenarnya menurut bahasa terbagi menjadi dua. Ada ruqyah syariah, yaitu mengobati penyakit dengan menggunakan doa-doa yang berasal dari dalam Al-Quran dan hadis. Ada namanya ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ini adalah ruqyah yang menggunakan mantra-mantra yang berasal dari dukun atau paranormal yang merupakan salah satu jalan bersekutu dengan jin. Ya, jadi yang akan kita bahas adalah ruqyah syariah, ruqyah yang berkaitan, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan ruqyah syirkiyah. Syirkiyah itu adalah ruqyah yang dilarang. Ya, berbicara tentang apa saja kegunaan ruqyah. Ruqyah sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, baik itu penyakit medis ataupun non medis. Ya, meskipun selama ini ruqyah hanya digunakan baru untuk mengobati penyakit non medis, misalnya gangguan gaib, ya, santet dan sebagainya. Tapi sebenarnya ruqyah juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit medis. Ya. Maka oleh karena itu sangat penting bagi seorang muslim untuk mempelajari ruqyah. Ya, apa saja ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah? Berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW, ya, ada beberapa ayat yang memang diturunkan khusus untuk melakukan ruqyah, dan ada beberapa ayat lain yang bisa kita gunakan berdasarkan pengalaman dari para praktisi dunia ruqyah. Surat pertama kita bahas, surat pertama yang paling bagus digunakan untuk meruqyah adalah membacakan Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah ini tata caranya kita bahas sebentar. Ya, saat ini kita bahas ayat-ayatnya dulu. Yang pertama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita bacakan langsung kepada orang yang akan diruqyah. Bisa juga melalui media, misalnya air atau lain sebagainya. Ya, surat Al-Fatihah untuk ruqyah. Yang kedua, surat Al-Fatihah ini juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit medis. Ya, dengan catatan si peruqyahnya harus meniatkan atau yakin bahwa dia akan meruqyah penyakit medis dengan ayat ini. Ayat yang kedua yang bisa digunakan dalam ruqyah adalah 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Ya. Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun. Ya. Kelima ayat ini juga sangat sering digunakan para praktisi ruqyah untuk melakukan ruqyah. Itu ayat yang kedua. Ya, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk ruqyah adalah ayat kursi. Ya. Ayat kursi ini terdapat dalam juz 3 awal dan sangat populer di kalangan kita. Ya, ini adalah ayat yang sangat luar biasa ketika digunakan untuk ruqyah. Ayat berikutnya yang keempat adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, ini juga sangat luar biasa ayatnya yang digunakan, yaitu berbunyi mulai dari ayat yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai seterusnya. Ya, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah terdapat di juz yang ke-3 pertengahan.
Yang berikutnya, ruqyah itu adalah kita membacakan surat, biasanya surat Al-Jin. Ya, surat Al-Jin ini terdapat dalam juz 27. Di situ bisa kita gunakan ayat pertama sampai di beberapa ayat, sekitar 10 ayat bisa kita gunakan sebagai alternatif ruqyah. Yang berikutnya adalah 3 kul. Ya, 3 kul dari kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Nah, 3 surat ini adalah 3 serangkai yang memang turun secara khusus untuk menjadi doa ruqyah, ya, yang memang diturunkan dengan sebab turunnya waktu itu Nabi sakit, ya, terkena santet daripada orang Quraisy yang memusuhi beliau, dan turun malaikat membawa surat ini sebagai bahan atau sebagai doa yang khusus untuk meruqyah penyakit. Itulah ayat-ayat yang bisa, ya, Anda gunakan, yang kita semua gunakan dalam melakukan ruqyah. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, 5 ayat permulaan surat Al-Baqarah, yang ketiga adalah ayat kursi, yang keempat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yang kelima kita bisa gunakan surat Al-Jin, yang keenam surat Al-Ikhlas, yang ketujuh surat Al-Falaq, dan yang kedelapan surat An-Nas. Ya, berkaitan dengan tata cara meruqyah. Ya, yang pertama, seorang peruqyah harus mengambil air wudhu dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal istighfar, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah, salawat, dan seterusnya untuk mengkondisikan ruhnya sebelum melakukan ruqyah. Sebab kekuatan ruqyah ditentukan oleh kondisi ruhiyah daripada si peruqyah. Jika seorang peruqyah meruqyah dalam keadaan lalai, maka bisa dipastikan energi yang dikeluarkan dari ruqyah tersebut tidaklah terlalu dahsyat sebagaimana jika dibandingkan ketika seorang peruqyah itu mengawalinya dengan zikir-zikir ringan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tips pertama sebelum melakukan ruqyah adalah harus mengambil air wudhu. Yang kedua, jika orang yang diruqyah adalah orang yang berada dalam keadaan sadar, maka sangat dianjurkan untuk agar orang tersebut mengambil air wudhu terlebih dahulu pula. Ya. Tetapi jika orang yang akan diruqyah berada dalam kondisi tidak sadar atau kesurupan dan lain sebagainya, maka tidak mengapa. Yang penting si peruqyah sudah mengambil air wudhu. Yang ketiga, jika orang yang akan diruqyah adalah seorang perempuan, maka sebaiknya sang peruqyah menghindari sentuhan fisik. Ya. Dan apabila orang yang akan diruqyah berada dalam kondisi sadar, maka sebaiknya jika dia perempuan, maka dia disuruh terlebih dahulu untuk menutup aurat, kemudian mengenakan pakaian-pakaian yang bisa melindungi dia selama posisi dalam keadaan diruqyah. Karena biasanya ruqyah itu menyebabkan orang tidak sadar dan ditakutkan akan tersingkap auratnya jika pakaiannya tidak disiapkan sedemikian rupa. Ya, tata cara meruqyah. Yang pertama, jika semua persiapan tadi sudah dilakukan, maka berikutnya kita melakukan ruqyah. Ya, biasanya saya sendiri ketika meruqyah itu meletakkan tangan di atas kepala orang yang akan diruqyah. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika meruqyah penyakit lupa, penyakit sering lupa yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, disentuh langsung. Bagaimana dengan perempuan? Ya, saya sangat menganjurkan agar menghindari kontak fisik antara si peruqyah dengan
orang yang akan diruqyahnya jika yang diruqyah itu adalah perempuan. Minimal orang yang diruqyah atau perempuan yang akan diruqyah itu mengenakan jilbab. Maka silahkan dipegang di atas daripada ubun-ubun. Setelah itu sebelum meruqyah juga jangan pernah meruqyah orang jika hanya kondisinya 2 orang, ya, karena dikhawatirkan jika terjadi ketidaksadaran diri atau kesurupan, maka akan terjadi hal-hal yang membahayakan. Ya, saya sendiri hanya berani meruqyah kalau itu laki-laki, maka minimal ada 2 orang. Ya, minimal ada 2 orang yang mendampingi. Kalau perempuan biar 1 orang boleh. Ya, karena pengalaman kita laki-laki itu energinya lebih besar ketika dia kesurupan dan ketika dia ruqyah. Ya, setelah tangan kita diletakkan di atas kepala orang yang akan diruqyah, maka kita membacakan ayat-ayat yang tadi, yaitu Al-Fatihah, kemudian 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian boleh langsung ke 3 kul, itu dibaca berulang-ulang. Saya sendiri terkadang meruqyah orang itu Al-Fatihah sampai 5, 7, 10 sekali dan seterusnya. Ini untuk menimbulkan efek yang luar biasa. Biasanya kalau memang orang itu sakit karena hal-hal yang goib misalnya, ya, 3 kali Al-Fatihah saja itu kita akan melihat reaksi yang perlawanan, ya, yang melawan dari makhluk yang ada di dalam tubuh orang yang akan kita ruqyah tersebut. Ya, ini yang berikutnya, yaitu ya, oke, itu saja dulu tips kita untuk melakukan ruqyah pada kesempatan kali ini. Jika terdapat pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab ketika pertanyaan dari teman-teman sekalian masuk. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.